Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silviana Ritonga, mahasiswa Universitas Imelda Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pathway hipertensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mm hidrogium, atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm hidrogium. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya hipertensi, yaitu umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Di mana umur semakin bertambahnya usia, semakin tinggi tekanan darah dikarenakan kurangnya elastisitas pada pembuluh darah. Nah, usia 40-50 tahun sangat berisiko ateriosklerosis, yang dimana semua ini akan meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang berangsur lama akan menyebabkan kerusakan vaskular pembuluh darah yang akan mengakibatkan perubahan struktur, sehingga dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pembuluh darah, maka akan ada terjadinya vasokontraksi. Nah, ketika sudah terjadinya vasokontraksi, akan mengganggunya sirkulasi darah. Jika ada gangguan sirkulasi ini, maka akan terjadinya ada beberapa organ tertentu yang akan menjadi target akan kerusakan, seperti organ otak, ginjal, pembuluh darah jantung, dan retina bagian mata. Dan jika terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, maka akan meningkatkan resistensi darah otak meningkat, atau hambatan aliran darah pembuluh darah di otak akan meningkat. Maka diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut. Jika ada penyumbatan pembuluh darah di otak, otomatis suplai O2 di otak menurun dan menyebabkan sinkop atau penurunan kesadaran. Maka diagnosa keperawatannya adalah gangguan perfusi perifer jaringan. Hipertensi pada dasarnya dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal ini akan merengut atau vasokontraksi pembuluh darah pada ginjal. Nah, sehingga aliran nutrisi ke ginjal itu terganggu dan mengakibatkan kerusakannya sel-sel di ginjal, sehingga blood flow atau aliran darah pada ginjal menurun dan akan menstimulus respon RRA atau renin angiotensin aldosteron, di mana RRA ini dihasilkan enzim di ginjal dan akan membantu mengontrol tekanan darah. Apabila proses ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadinya resistensi natrium atau RNA yang akan mengakibatkan edema. Jika terjadinya penyumbatan pada sistemik, maka akan menyebabkan vasokontraksi, penyempitan pembuluh darah, sehingga terjadinya pada pembuluh darah yang akan menyempit, yang mana akan terjadinya afterload meningkat. Kalau afterloadnya meningkat, maka otomatis dapat mengurangi stroke volume atau jumlah darah yang dipompa, sehingga cardiac outputnya atau jumlah volume darah yang dipompa akan menurun dan menyebabkan terjadinya penurunan curah jantung. Maka diagnosa keperawatannya risiko tinggi penurunan curah jantung. Dan jika overload meningkat, selain risiko terjadinya penurunan curah jantung, pada pasien ini akan menyebabkan rasa fatigue atau lelah. Maka diagnosa keperawatannya adalah intoleransi aktivitas. Untuk sistem koroner, apabila mengalami gangguan, maka akan terjadinya iskemi Osgood
atau serangan jantung karena adanya penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Maka diagnosa keperawatannya adalah nyeri dada. Jika sirkulasi darah terganggu adalah retina mata, maka akan menghambat aliran darah ke retina mata menyebabkan spasme arterial. Pembuluh darah mata bisa menjadi kaku. Bila sudah kaku, pada akhirnya fungsi retina terganggu dan menimbulkan gangguan penglihatan diplopia, yang mana pasien akan melihat satu objek namun terlihat ganda, dan terlihat hal itu terjadi akan meningkatkan risiko terjadinya jatuh. Maka diagnosa keperawatannya adalah resistin juri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.